Ya, tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar Pangkalan Bun ini menangani kebakaran di Ketawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Kebakaran lahan sudah mendekati permukiman warga. Kita bisa lihat ya perjuangan keras petugas di lapangan nih yang membakar, api yang membakar hutan berusaha dipadamkan oleh petugas. Di mana tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar Pangkalan Bun bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan di desa Kumpai Batu Bawah. Ya, kita lihat ya. Di depan mata petugas api yang masih menyala cukup besar. Kobaran api disertai asap pekat mengepung lokasi lahan penuh semak belukar mempersulit proses pemadaman. Gimana ya, mereka capek gitu ya, terus harus bertugas. Kebayang udaranya loh. Asap pasti sangat mengganggu pernafasan di situ. Fokus pemadaman diarahkan pada penyekatan area yang berpotensi menjadi jalur perambatan api. Titik api mulai mendekati permukiman dikhawatirkan menyambar ke rumah warga. Antisipasi kebakaran meluas, 15 personel tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar disiagakan di kantor BPBD Kabupaten Ketawaringin Barat. Dan mungkin salah satu solusi juga adalah modifikasi cuaca ya. Dan BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Menggunakan pesawat CASA TNI AU dari Lanut Supadio Pontianak, Satgas Udara dengan dukungan BNPB menyemai 2 ton garam di awan di atas wilayah Bengkayang, Landak, dan Sanggau. Jadi pelemparan 2 ton garam disemai di atas 3 wilayah Kalbar ini salah satu upaya BNPB untuk segera berupaya ya untuk bisa menurunkan hujan. Disampaikan bahwa sejumlah titik panas di wilayah Kalbar berpotensi menciptakan pertumbuhan awan yang memberikan peluang hujan. BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca mengoptimalkan peluang hujan turun. Dengan hujan, penanganan Karhutla akan sangat efektif guna memadamkan titik api dan titik panas. Selain modifikasi cuaca, Satgas Udara juga mengerahkan helikopter untuk waterbombing, pengeboman air, dan patroli udara. Semoga didukung kondisi awannya juga ya, sehingga hujan bisa turun merata di Kalimantan. Polusi udara akibat kebakaran hutan juga dialami warga Pekanbaru Riau. Dari pantauan IQ Air, tingkat polusi di Pekanbaru sempat tidak sehat dan berbahaya. Seperti inilah kondisinya pemirsa dari laman IQ Air, kondisi udara di sekitaran Provinsi Riau dalam zona merah. Tingkat polusi di angka 100 lebih, bahkan menyentuh 559 berbahaya. Kemudian juga sempat menyentuh angka 689 berbahaya. Hazardous di Pekanbaru. Lalu 865 zona berbahaya. Sementara ini dalam daftar dari IQ Air, Pekanbaru menjadi kota paling berpolusi di Indonesia. Pontianak di urutan kedua, Palembang di urutan ketiga. Ya, kalau kita lihat dari posisi 1, 2, dan 3 ini artinya berpolusi akibat Karhutla ya. Karena ada asap pekat yang terjadi pasca kebakaran hutan. Lantas di posisi keempat ada Serpong, Tangerang Selatan di urutan berikutnya, Palangkaraya, lagi-lagi ini juga karena Karhutla di posisi ke-6, sementara Jakarta di urutan ke-7, Jambi 8, Jambi kemarin sempat paling berpolusi karena Karhutla juga, kemudian 9 Surabaya dan 10 Tangerang. Kalau kita lihat di Pekanbaru Riau, ini dari akun Naufal A25, kabut asap terlihat menyelimuti sebagian wilayah Pekanbaru. Kondisi kualitas udara makin memburuk, membuat aktivitas masyarakat turut terdampak, termasuk pemberlakuan kegiatan belajar mengajar dialihkan daring atau online oleh Pemkot Pekanbaru sebagai langkah antisipasi. Kita bisa lihat ya, langit-langit di kota Pekanbaru yang sangat pekat dengan asap, dan kita akan cari tahu seperti apa asap ini mengganggu aktivitas warga di sana.
Masa tanggap darurat selama 4 bulan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, ternyata belum bisa mengakhiri situasi karhutla di daerah tersebut. Kebakaran lahan masih masif terjadi, sehingga Pemkab memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat selama 20 hari ke depan. Guna keberhasilan dalam mengatasi karhutla di masa perpanjangan status ini, Polres Kota Waringin Timur langsung melakukan pengecekan ulang semua peralatan pendukung dan personel untuk keberhasilan penanganan karhutla. Tak hanya itu, kendaraan pendukung untuk suplai air yang selama ini menjadi kendala juga ditambah. Dan yang tidak kalah penting, kondisi kesehatan seluruh personel yang terlibat juga menjadi perhatian. Kita melaksanakan kegiatan pengecekan ulang berkaitan dengan kegiatan penanganan karhutla karena kita sudah terhitung mulai dari operasi aman usaha dan sampai sekarang kita masih melakukan kegiatan penanganan dan tentunya sarana prasarana harus kita lakukan pengecekan. Berikut personil kita bagikan vitamin, kemudian masker, pelindung mata, kemudian kita berikan juga sarung tangan sehingga pada pelaksanaannya di lapangan setidaknya keselamatan personil dan kesehatan personil juga kita jaga. Dalam operasi penanganan karhutla ini, personel yang terlibat telah disiapkan dalam beberapa regu dan para personel ini akan saling bergantian saat melaksanakan operasi pemadaman. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Kemarau panjang membuka ancaman. Karhutla kembali menjadi persoalan. Bukan hanya panas yang menjadi alasan, bukan juga sekedar isu tahunan, melainkan ada kesehatan masyarakat yang turut menjadi korban akibat pengawasan dan penegakan yang diabaikan. Saya Yudi Handoyo, inilah Sindo Prime.